Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Zuheldi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Saya Yesadi Fikasari dengan NIM 2114040027 dari kelas Tadris Matematika A. Pada video kali ini saya akan membacakan serta menjelaskan apa makna yang terkandung di dalam hadis ke-13 pada hadis Tarbawi. Baik, langsung saja saya akan membacakan hadis tersebut. Baik, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa salasa laili yaltaqiyani fayaridu haza wa yaridu haza wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Saya akan menjelaskan penjelasan hadis, penjelasan atau makna yang terkandung di dalam hadis ke-13 pada hadis Tarbawi. Namun sebelum saya menjelaskan penjelasan hadisnya, agar memudahkan kita dalam memahami penjelasan hadis tersebut, kita lihat dulu artian perkata dari hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang disampaikan Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Semoga keduanya diridhoi oleh Allah. Hadisu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis yang disampaikan oleh Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna, bahwasannya atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, la, tidak, yahillu, halal, li muslim, bagi muslim atau bagi seorang muslim, la yahillu lil muslim, tidaklah halal bagi seorang muslim, an, bahwa, yahjuru, dia menjauh, akhahu, saudaranya, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu, tidak halal bagi seorang muslim ketika dia menjauh dari saudaranya, fauqa, di atas atau melebihi, salasa, 3, layali, malam, yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu, maka berpaling, haza, ini, wa yu'ridu, dan berpaling, haza, ini. Yaltaqiyani fayuridu haza wa yuridu haza. Apabila ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling. Wa khairuhuma, dan yang terbaik dari antara keduanya, allazi, adalah yazda'u, yang memulai bisalam, membaca salam atau dengan salam. Wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam,
dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mengucapkan salam. Hadisu Abi Ayyub Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fauqa salasah layali yaltaqiyan wa yu'ridu haza wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Hadis yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau berkata, tidaklah halal bagi seorang muslim yang menjauh dari saudaranya di atas 3 malam. Apabila keduanya bertemu, yang satu berpaling dan yang ini juga berpaling. Dan yang terbaik dari keduanya adalah dia yang memulai dengan salam. Baik, hadis ini merupakan hadis ke-13 dari hadis Tarbawi, juga merupakan hadis terakhir dari mata kuliah hadis Tarbawi, di mana hadis ini menjelaskan sebuah tema, yaitu etika berdiaman. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dengan muslim lainnya berakhlak, berlaku, khususnya ketika terjadi permasalahan antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang muslim itu bisa saja bermasalah dengan muslim yang lain, atau tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang muslim akan bermasalah dengan muslim lainnya. Tetapi Rasulullah SAW telah membatasi masa memanas atau masa bermusuhan itu. Tidak mau bertemu, tidak mau bertegur sapa. Hanya dalam waktu tertentu. Jadi bisa saja seorang muslim tersinggung oleh seseorang sehingga tidak mau bertegur sapa, tidak mau menyapa orang tersebut, tidak mau bertemu dengan orang tersebut, tetapi ada batasnya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana tanggapan kita, bagaimana etika kita ketika kita sedang bermusuhan dengan muslim lainnya, di mana terkadang seorang muslim merasa tersinggung oleh muslim lainnya sehingga terjadilah kerenggangan di antara mereka. Jadi tidak mau saling sapa, bahkan tidak mau bertemu, bahkan ketika bertemu di jalan pun mereka tidak akan bertegur sapa. Jadi juga tidak menutup kemungkinan ya kalau sesama muslim itu akan terjadi permasalahan. Akan tetapi pada hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya berdiam dengan saudara sesama muslim, bermusuhan tidak saling sapa dengan sesama muslim itu ada batasnya. Jadi dibatasi oleh syariat Islam berapa lama kita tidak saling menyapa. Akan tetapi lebih bagusnya sesama muslim kita selalu berdamai dan tidak ada permusuhan. Jadi dalam hadis ini dijelaskan beberapa ketentuan tentang permusuhan di antara sesama muslim tersebut, antara lain yang pertama yaitu pada hadis ini dikatakan bahwa sesama muslim tidaklah halal atau haram bagi seorang muslim bermusuhan atau yang menjauh dari bermusuhan yang menjauh dari muslim lainnya, tidak bertegur sapa, tidak bertemu dan lain sebagainya dengan muslim lainnya di atas 3 hari. Jadi melebihi batas ketentuan yang telah dijelaskan oleh Nabi. Jadi pada hadis ini Nabi memberikan ketentuan tentang permusuhan tersebut, bahwa Nabi membatasi masa berdiam diri, masa tidak saling tegur sapa itu selama 3 hari 3 malam.
Jadi Islam mengajarkan hanya itu batas maksimalnya. Jadi 3 hari 3 malam itu adalah waktu yang diperbolehkan antara sesama muslim untuk bermusuhan, untuk saling tidak bertegur sapa. Jadi di sini syariat Islam itu melalui hadis Nabi ini telah membatasi batas maksimal berapa lama kita sebagai sesama seorang muslim bermusuhan tidak saling tegur sapa. Ketika mereka bertemu, yang satu berpaling, kemudian yang satunya lagi juga mengelak. Jadi saling mengelak. Nah, masa seperti inilah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masa seperti inilah hanya boleh 3 hari 3 malam saja. Setelah melebihi dari itu maka haram hukumnya. Jadi ketika seorang muslim dengan muslim lainnya itu bermusuhan sampai berdiam-diam, sampai tidak bertegur sapa, akan tetapi melebihi batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam melalui hadis Nabi ini, yaitu 3 hari 3 malam, maka hukumnya adalah haram. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut, yang mereka dapatkan adalah menimbulkan sebuah dosa karena mereka telah melanggar apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dan mengapa diizinkan selama 3 hari itu? Padahal syariat Islam saja melarang permusuhan. Ya tentu saja karena 3 hari ini dalam 3 hari tersebut keduanya bisa saling meredam amarah dan emosi, saling introspeksi diri, saling mengkaji ulang sebenarnya masalah antara mereka. Sebenarnya apa permasalahan yang tengah terjadi? Dan apa jalan keluar dari permasalahan tersebut. Apabila dalam waktu 3 hari itu mereka tidak menyelesaikan, maka permusuhan di hari keempat dihitung haram dan itu adalah dosa. Jadi syariat Islam memberikan waktu 3 hari 3 malam kepada muslim itu untuk tidak bertegur sapa itu bukanlah untuk hal yang lain, melainkan agar keduanya bisa saling introspeksi diri, bisa saling mengingat-ingat kembali, mengkaji ulang kembali apa sebenarnya permasalahan yang terjadi dan bagaimana jalan keluar yang harus ditempuh untuk permasalahan mereka. Nah, apabila dalam waktu 3 hari yang telah ditentukan oleh syariat Islam, akan tetapi mereka tetap juga tidak bertegur sapa pada hari keempat, maka itu dihitung sebagai yang hukumnya haram dan itu akan menimbulkan dosa. Dan yang terbaik antara keduanya adalah yaitu tentu saja yang memulai perdamaian, yang lebih dulu mengucapkan salam. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana jika tidak sampai 3 hari. Hal itu tentu lebih baik lagi. Kita hanya sebentar bermusuhannya, hanya sebentar tidak saling tegur, tidak saling sapa dan langsung berbaikan. Tentu itu suatu hal yang sangat jauh lebih baik dibandingkan bermusuhan lama-lama. Dan yang terbaik di antara keduanya itu tentu saja orang yang memulai perdamaian tadi. Jadi syariat Islam itu memberikan batasan 3 hari bukan berarti kita harus mencukupkan waktu itu 3 hari untuk bermusuhan. Apabila permasalahan bisa diselesaikan secara cepat, mungkin dalam sehari, setengah hari, 2 hari atau 2,5 hari, akankah lebih baik jika permasalahan tersebut cepat diselesaikan, tidak menunggu waktu yang dibatasi pula. Akankah lebih baiknya jika kita sesama seorang muslim bisa saling berdamai. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana etika berakhlaknya seorang muslim yang tengah menghadapi keadaan di mana dia bermasalah dengan muslim lainnya, dan menjelaskan tentang hukum
bermusuhan dan saling tidak tegur sapa yang melebihi batas, dan batasan tersebut juga diatur oleh syariat Islam, di mana waktu kita pada tersebut adalah waktu kita diperbolehkan untuk bermusuhan. Akan tetapi meskipun diperbolehkan untuk 3 hari 3 malam, akankah lebih baiknya kita tetap saling menjaga perdamaian, tidak bermusuhan dengan sesama muslim, karena hidup rukun itu sangatlah indah, menjaga keharmonisan sesama muslim. Jadi apabila ada permasalahan, lebih baik segera diselesaikan. Janganlah berlarut-larut dalam permasalahan tersebut sehingga akan mendapatkan dosa. Karena bila lebih dari 3 hari itu akan mendatangkan dosa. Jadi apabila ada masalah dengan muslim lainnya, dibicarakan baik-baik, dicari jalan keluar bersama, jangan sampai tidak bertegur sapa pula hanya karena permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya adalah hubungan hadis dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang pendidikan akhlak, di mana hadis ini mengajarkan tentang bagaimana akhlak seorang muslim dan muslim lainnya. Hadis ini juga mengajarkan tentang akhlak dan metode menghadapi sebuah persoalan, di mana akhlak yang diajarkan oleh hadis ini yaitu kita tidak boleh berlama-lama dalam bermusuhan. Yang kedua, mungkin alangkah lebih baiknya ketika ada masalah kita lebih introspeksi diri dibandingkan kita membesar-besarkan permasalahan. Yang ketiga, mungkin jika ada permasalahan, akankah lebih baiknya kita diskusikan dulu, kita cari jalan keluarnya bersama daripada kita harus bermusuh-musuhan dengan sesama muslim. Selanjutnya yaitu tentang prinsip sebuah pendidikan, di mana ada 3 prinsip yang dijelaskan oleh hadis ini. Menurut saya, yang pertama, hadis ini mengajarkan bahwa pendidikan itu mesti sesuatu yang memanusiawi, yang apa adanya, yang sesuai dengan keadaan atau konteks manusia. Pendidikan tidak boleh lepas dari keadaan manusia, di mana kehidupan manusia mengalami pasang surut hubungan satu sama lain. Kadang baik, kadang bermasalah. Jadi pendidikan akhlak di hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia akan memiliki atau melalui suatu keadaan di mana terkadang itu tidak selalu berjalan baik. Ada kalanya terjadi masalah, dan pada hadis ini dikatakan bahwa muslim tidak boleh bermusuhan. Akan tetapi hadis ini menjelaskan cara untuk menghadapi sebuah persoalan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana manusia itu juga bisa berubah. Kehidupan manusia itu juga akan mengalami pasang surut, di mana mungkin yang pertama baik-baik saja, mungkin setelah itu akan terjadi suatu permasalahan. Dan di sini hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita menyikapi permasalahan tersebut. Jadi kita harus lebih pandai dalam menyikapi sebuah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu bahwa pendidikan tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bahwa pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berproses sendiri. Dia diberikan kesempatan, diberikan ruang, dan diberikan waktu untuk memperbaiki keadaan. Nah, waktu 3 hari 3 malam ini tadilah yang mencerminkan prinsip pendidikan pada hadis ini, yaitu kita contohkan saja orang bermusuhan itu sebagai peserta didik. Jadi peserta didik tersebut bisa diberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahannya, bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri atau untuk memperbaiki masalahnya, dan untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya tersebut. Yang ketiga yaitu bagian akhir dari hadis tadi, yaitu sebaik-baiknya di antara kedua orang tersebut yaitu orang yang memulai perdamaian. Sebaik-baiknya yang mendapat manfaat dari pendidikan adalah orang yang bisa berubah ke hal yang lebih baik. Ini sangat penting di dalam sebuah prinsip pendidikan, di mana orang yang sangat
beruntung mendapatkan manfaat dari pendidikan tersebut, dialah yang ketika dia sudah menerima pendidikan, dia bisa berubah ke hal yang lebih baik dari hal sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan prinsip pendidikan, di mana pendidikan tersebut bisa merubah pola pikir, bisa merubah sudut pandang orang lain, sudut pandang seseorang terhadap kehidupannya dan terhadap orang lain. Baik, mungkin sekian penjelasan hadis ke-13 dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.